Demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oleh Leni Veronica Purba, calon guru penggerak angkatan 5 dari SMA Santo Thomas 1, Medan. Mengganggu waktunya Pak, ini saya ingin mewawancari Bapak tentang pengambilan keputusan. Mana Bapak dapat mengidentifikasi nih, yang mana kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya kira yang pertama-tama pasti saya melihat dulu akar masalah. Maka dalam hal itu baru kita klasifikasi apakah ini merupakan dilema, apakah rujukan moral. Maka dalam hal ini saya kira saran kita bagaimana karena hasil keputusan yang diambil itu bukan bahwa kepentingan pribadi, tapi kita mengutamakan memang ya untuk khususnya kepentingan daripada masa depan anak kita, supaya lagi keputusan yang kita ambil itu bahwa tidak akan yang menghancurkan masa depan si anak. Tapi tetap kita membiasakan keras bahwa itu jangan gara-gara rujukan seperti rangkaian rujukan moral itu bahwa kita menghilangkan apa yang memang sudah menjadi kesepakatan aturan-aturan yang ada di sekolah yang kita. Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ya di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama, bahwa sebenarnya saya katakan pasti saya mempelajari dulu apa masalahnya, direnungkan apa yang terbaik. Karena saya kira salah satu tugas sebagai kepala sekolah yang rumit itu, yang sulit adalah mengambil keputusan yang bisa menghasilkan yang terbaik. Maka pertama pasti saya mengajak sharing dengan tim sekolah dan juga dengan khususnya dengan guru BK dan juga dengan tim OKC. Setelah itu baru dengan masukan dari tim itu baru saya mengambil keputusan. Tapi keputusan yang sama juga pasti saya membutuhkan masukan, tapi tidak selamanya bahwa masukan dari tim itu menjadi suatu kesimpulan yang saya mengambil keputusan. Dalam harapannya tadi seperti yang Bapak jelaskan ya, direnungkan dulu, kemudian kita ada tim yang kita dan kemudian terakhirnya diambil keputusan yang begitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, yang paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif saya kira, jangan pernah mengambil keputusan dalam keadaan panik, dalam pikiran tidak tenang. Jangan mengambil suatu keputusan yang memang agak rumit untuk diputuskan. Maka kita ambil dulu berpikir tenang, merenungkan. Dan sekali lagi saya katakan kembali bahwa saya bukan orang yang super power, tapi saya adalah orang yang super tim. Saya lebih senang ya diskusi dengan teman yang saya anggap juga dia punya memang wawasan yang luas. Khususnya sekali lagi saya katakan kalau di sekolah pasti saya selalu minta masukan dari tim wakasek khususnya dari BK. Lalu Pak, selama ini apa saja hal-hal yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Saya kira salah satu keputusan yang sulit sebenarnya bahwa memikirkan masa depan anak. Dan segi aturan sebenarnya seperti yang alami dengan ibu saya, anak itu memang sudah patut untuk dikeluarkan dari sekolah ini. Tapi kita lihat juga kalau kita keluarkan efek anak ini apakah masa depannya makin baik setelah dikeluarkan atau anak itu tidak punya masa depan. Maka dalam hal itu perlu saya kira ya perenungan, pertimbangan. Maka kadang-kadang siap untuk tertekan perasaan supaya itu menghasilkan keputusan yang baik yang selalu berharap, selalu berpihak pada masa depan dari anak itu. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau dalam sebuah penyelesaian kasus begitu? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau punya jadwal atau tenggat begitu? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak? Saya kira penyelesaian masalah itu tergantung
berarti ada masalah. Kalau masalah yang ringan sebenarnya saya kira itu mungkin seketika itu juga bisa langsung diputuskan. Tapi jika masalah itu saya katakan berkaitan apa lagi saya katakan dengan masa depan sebenarnya, ini mungkin saya meminta masukan dan saya renungkan mungkin bisa 1-2 hari, jangan sampai seminggu baru bisa saya mengambil satu keputusan bahwa inilah keputusan yang bagus, inilah keputusan yang baik yang harus diambil dari pihak sekolah. Lalu Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Kepala sekolah pasti punya tim dan punya kepercayaan. Dan juga saya yakini bahwa orang saya percaya itu dia memberikan masukan-masukan bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kemajuan sekolah. Ini dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi. Nah, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu? Kesalahan yang kedua adalah mau menerima masukan. 3 adalah memang kita selalu juga membuka hati untuk memaafkan kita bisa yang mengambil keputusan dan juga memimpin sekolah. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah disediakan untuk saya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Ini saya ada tugas bergerak ingin mewawancarai Bapak terkait dengan bagaimana Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Pengalaman Bapak nih, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan rujukan moral, mana yang merupakan dilema etika? Biasanya dilakukan adalah mempelajari latar belakang dulu. Jadi harus jelas dulu secara rinci bagaimana prosesnya, lalu mengaitkan dengan aturan atau tertib sekolah, lalu mempertimbangkan dari pihak peserta didik apa manfaatnya, lalu dalam membuat keputusan itu baru nanti disesuaikan orientasinya harus kepada peserta didik. Ada kalanya harus melanggar aturan atau tertib sekolah ketika itu untuk kepentingan atau masa depan peserta didik begitu. Jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus tadi yang dimana ada 2 kepentingan atau 2 nilai kebajikan yang saling bertentangan? Biasanya yang digunakan adalah setelah diwawancara si anak, mencari informasi dari wali kelas ataupun guru BK, kemudian dibicarakan bersama dengan Bapak Ibu guru. Kalau misalnya kasus itu sudah kasus berat atau membutuhkan pertimbangan yang jauh lebih penting, harus diputuskan bersama. Berarti seperti itu kira-kira langkah-langkahnya ya Pak ya? Ada siswa dulu, lalu ada wali kelas, guru BK, kemudian ada diskusi dan musyawarah bersama begitu Pak. Nah jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya paling efektif adalah harus dipelajari dulu kasusnya sampai mana. Selama ini apa yang merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Tantangannya kepentingan orang tua yang bertentangan dengan keputusan sekolah. Kalau misalnya Bapak menghadapi sebuah masalah, sebuah kasus gitu yang harus diputuskan, apakah Bapak punya jangka waktu tertentu dalam mengambil sebuah keputusan? Apakah langsung keputusan itu diambil pada saat itu? Bergantung. Kalau misalnya ini masalah etika, itu ya memang harus dipelajari dulu. Harus diterima catatan dari guru BK, dari wali kelas. Kalau misalnya dia sudah di tingkat kedua atau tingkat ketiga, pelajari latar belakang dari kelas sebelumnya dulu, tidak sebelumnya. Tapi kalau misalnya itu sudah mendesak, harus diputuskan secepatnya gitu. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu mempermudah Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Faktor-faktor yang bermudah tentunya wakil kepala sekolah, kemudian pendapat dari guru BK, dari guru itu yang dominan memutuskan. Dengan mengambil keputusan, tentunya saya harus menerima masukan itu.
Ini pertanyaan terakhir ya Pak, dari pengalaman Bapak. Apakah ada suatu pelajaran tertentu yang Bapak ada yang Bapak jadi simpulkan, oh ternyata kalau dalam sebuah pengambilan keputusan saya harus seperti ini. Apa? Saya harus mengambil keputusan itu harus memikirkan dengan matang. Maka dari situ maka saya katakan tadi pengalaman itu bahwa dalam membuat keputusan itu tidak boleh buru-buru, harus sampai ditelusuri sampai dijauh. Kita harus mendapatkan informasi yang komprehensif sehingga keputusan itu bisa diterima oleh setiap orang dan kita bisa mempertanggungjawabkan. Jadi terima kasih banyak Pak atas waktu yang sudah disediakan bagi saya untuk melakukan wawancara ini. Baik, terima kasih. Semoga sukses. Terima kasih Pak. Hal menarik yang muncul dari wawancara. Pertanyaan yang masih mengganjal dari hasil wawancara. Hasil wawancara yang saya lakukan. Persamaan. Perbedaan. Rencana ke depan para pimpinan. Cara mengukur efektivitas pengambilan keputusan. Saya dalam menerapkan pengambilan keputusan dilema etika.